Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Muhammad Abdul Farizi dengan rekan saya Lisha Safitri. Saya Dea Agnia. Di sini kami akan menyajikan tutorial menghitung bagaimana laju pertumbuhan PDRB dan analisis SIPSER pada Pulau Kalimantan. Baiklah, langsung aja kita mencari laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat di tahun 2021. Untuk rumusnya itu sama dengan buka kurung 2 kali, terus PDRB di tahun 2021 itu dikurang dengan PDRB di tahun 2020, tutup kurung, lalu dibagi dengan PDRB tahun 2020 atau tahun sebelumnya, tutup kurung, dikali 100, maka akan mendapat hasil yaitu sebesar 4,80. Lalu untuk di tahun selanjutnya itu kita tinggal seret saja rumus yang sudah kita buat, dan ini hasilnya. Begitupun untuk rumus selanjutnya. Setelah kita menemukan tingkat pertumbuhan ekonominya, lalu kita akan mencari rata-rata. Untuk rumus rata-rata itu sama dengan average dari tahun 2020 sampai tahun 2023, tutup kurung. Lalu untuk rata-rata Pulau Kalimantan berikutnya itu tinggal kita seret saja rumus yang sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Untuk membuat grafik itu ada di sini kami sudah menyediakan tabel dari tingkat pertumbuhan ekonomi seperti ini. Lalu pada tabel ini kita akan membuat grafik. Grafiknya seperti ini. Untuk grafik kalian bisa lihat di video ini. Ini grafik dari laju tingkat pertumbuhan ekonomi PDRB di Pulau Kalimantan. Pada tabel dan grafik, tingkat pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan itu bervariasi dari tahun ke tahun di setiap provinsinya. Berikut itu merupakan analisis kontribusi PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Yang pertama itu ada Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 sebesar 6,22%, naik signifikan dari tahun 2021 sebesar 2,55%. Ini menunjukkan bahwa sektor-sektor utama seperti pertambangan, industri, pengelolaan, dan infrastruktur itu memberikan dorongan besar terhadap ekonomi daerah. Yang kedua ada Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu mengalami lonjakan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,45%, namun turun ke 4,14% pada tahun 2023. Ini bisa mencerminkan adanya ekspansi ekonomi pada tahun 2022 yang mungkin dipengaruhi oleh investasi atau proyek besar yang kemudian memperlambat di tahun berikutnya. Terus yang ketiga itu ada Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara itu menunjukkan tren peningkatan dari 2021 ke 2022 dari sebesar 3,99% menjadi 5,32%, namun sedikit menurun di tahun 2023 sebesar 4,94%. Pertumbuhan ini kemungkinan dipicu oleh perkembangan industri perkebunan dan kehutanan serta transportasi logistik. Yang keempat, ada Kalimantan Selatan, di mana Kalimantan
Selatan ini memiliki pertumbuhan yang stabil dengan kenaikan dari 3,48% pada tahun 2021 ke 5,11% pada tahun 2022, lalu sedikit turun di tahun 2023 sebesar 4,84%. Sektor perdagangan dan jasa itu menjadi kemungkinan faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Terus yang kelima, yang terakhir itu ada Kalimantan Barat, di mana Kalimantan Barat itu mengalami pertumbuhan moderat dengan peningkatan dari 4,80% di tahun 2021 ke 5,7% di tahun 2022, tetapi turun di tahun 2023 menjadi 4,46%. Hal ini mungkin terkait dengan faktor eksternal seperti adanya harga komoditas dan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, kontribusi PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan itu menunjukkan ketergantungan yang kuat pada sektor sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, dan industri pengelolaan. Namun, tren fluktuatif itu menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan itu lebih stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan menghitung analisis shift share Pulau Kalimantan. Komponen yang pertama yaitu KPN, komponen pertumbuhan nasional. KPN mengukur seberapa besar pertumbuhan suatu sektor dalam suatu daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional. Cara menghitungnya yaitu total PDRB Pulau Kalimantan tahun akhir dibagi total PDRB Pulau Kalimantan tahun awal dikurangi 1 lalu dikali 100. Untuk memudahkan, kita tambahkan F4 di setiap rumus. Lalu salin rumus untuk sektor lainnya. Interpretasi dari KPN yaitu jika nilainya positif berarti sektor tersebut berkembang seiring dengan pertumbuhan nasional. Komponen yang kedua yaitu KPP, komponen pertumbuhan proporsional. KPP menunjukkan apakah sektor-sektor di Provinsi Kalimantan tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan sektor serupa di tingkat nasional. Cara menghitungnya yaitu PDRB sektor Pulau Kalimantan pada tahun akhir dibagi PDRB sektor Pulau Kalimantan pada tahun awal dikurangi total PDRB Pulau Kalimantan pada tahun akhir dibagi total PDRB Pulau Kalimantan pada tahun awal, lalu dikali 100. Untuk memudahkan rumus, kita tambahkan F4 di depan kolom total PDRB Pulau Kalimantan. Lalu kita salin rumusnya untuk sektor yang lain. Untuk interpretasi dari KPP, cara membuat interpretasinya yaitu dengan menekan if, lalu pilih KPP sektor lebih dari 0, titik koma, petik, spesialisasi sektor tumbuh cepat, petik, titik koma, petik lagi, spesialisasi sektor tumbuh lambat. Petik lalu tutup kurung. Lalu salin rumus untuk sektor lainnya. Di sini kita akan menghitung KPPW komponen pertumbuhan proporsional wilayah.
mengukur apakah sektor di Provinsi Kalimantan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan sektor yang sama di provinsi lainnya. Cara mencarinya adalah dengan buka kurung 2 kali, kemudian kita ke atas, Kalimantan Barat tahun 2023 dibagi dengan Kalimantan Barat 2029, ditutup kurung, kita kurang, buka kurung lagi, Kalimantan tahun sekarang dibagi Kalimantan tahun sebelumnya, kurung 2 kali, dikalikan kita tarik ke bawah aja. Untuk menginterpretasinya, di sini saya menggunakan KPPW. Jika kurang dari 0, kita tarik ke bawah aja. Jika hasil KPPW lebih dari 0, interpretasinya memiliki keunggulan komparatif, sedangkan kurang dari 0 malah sebaliknya tidak memiliki keunggulan komparatif. Jika kita sudah menghitung KPPW pada setiap Pulau Kalimantan atau pada setiap provinsi Kalimantan, kita akan mencari pertumbuhan ekonominya, yang dimana KPN ditambah jika sudah kita tekan enter, kemudian untuk memudahkannya kita tarik ke bawah aja. Jika sudah, jika nilai PE kurang dari 0, berarti menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki atau mengalami pertumbuhan yang lebih lambat atau
bahkan kontraksi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jika PE-nya lebih dari 0, menunjukkan bahwa sektor atau provinsi tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, baik dalam pertumbuhan ekonomi atau karena keunggulan kompetitif dibandingkan wilayah lainnya. Itu saja tutorial dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.